Horas Indonesia, kami berbincang dengan Bapak Salmon Sihite, Ketua Pertanian Sirajoluan tahun 2023 di Bakara. Horas Amang. Horas. Senang Amang berbincang dengan Amang. Kami dengar juga rencana dari Sirajoluan sedunia untuk menggelar acara besar hajatan di Bakara, karena memang Sirajoluan itu kan asalnya dari Bakara. Ada 6 marga ya? Iya, ya. Tolong ceritakan nama Sirajoluan ini sekilas. Terima kasih lebih dulu ya buat ini podcast Horas Indonesia ya. Iya. Kita memang mau ada event Pertanian Bolon Sirajoluan 2023 yang rencananya akan dilaksanakan 27-28 Desember di 2 tempat. Satu di Dolok Sanggul dengan domisili Bakara sama Dolok Sanggul, dan juga di Samosir. Kenapa di Samosir? Jadi kalau kita Sirajoluan ada 6. Oh iya. Kalau marga 4 marga itu lebih banyak berdomisili dan dari Bakara, walaupun Sirajoluan itu memang dari Bakara. Ya. Kalau di Samosir hahaduli kita di situ Sihotang, Naibaho sama Sihotang di sana. Jadi makanya ada 2 tempat. Di Bakara kita karena acara kita Pertanian Bolon, di mana pertanian ini kita Majalo Tamiang Tutuhata Debata. Ya. Tuhan Melajena Bolon, Anggiat Boy Hita Oparan Sirajoluan untuk dekopannya diberikanlah kesehatan kesejahteraan. Berikut juga asasada dinau bersatu untuk mencari atau untuk bisa saling bergandengan untuk bisa melayani di negara ini khususnya gitu. Amang Salmon, sedikit tentang Naibaho. Kami tahu Naibaho itu juga kalau di Pakpak banyak cabangnya lagi, misalnya Sinamo juga bagian dari Naibaho. Apakah mereka juga nanti di acara besar ini diundang? Oh ya, itu adalah bagian, itu tidak terpisahkan. Kalau Naibaho itu juga ada juga anaknya, Ya. Ada juga itu yang dari Pakpak, Ya. ada juga yang dari Karo, Ya. Ada juga nanti si Hotang itu Hasugian, Tindaul segala macam itu termasuk bagian dari Sirajoluan. Dan itu semua kita nggak membedakan karena cuman secara garis besarnya Sirajoluan itu ada 6 marga, tapi di antara 6 marga ini ada anaknya itu. Jadi kita tetap membawakan Sirajoluan 6 marga tadi. Sebagai ketua panitia, Amang, kira-kira berapa sekarang estimasi jiwa dari seluruh Oparan Sirajoluan sedunia? Kalau estimasi jiwa secara kalkulasi secara fix belum bisa. Ini sebenarnya udah mulai kita inventarisir. Namun untuk Sihite aja sekarang udah hampir sekitar 28 ribuan lah gitu, udah banyak sekali gitu. Kalau Itu kalau kepala kedua? itu hanya 1. Ya. Oke. Jadi istilahnya kalau kita udah bisa jutaan lah kalau Sirajoluan kalau udah beredar semuanya kan. Jadi ini tidak menutup kemungkinan sekarang momen sekarang ini lagi kita inventarisir. Contohnya Sirajoluan Batam kemarin kita pas ada pas periodisasi di sana, kita juga ikut di sana, dan itu juga udah ada kalkulasi mereka juga sangat besar sekali. Bahkan di Batam itu juga mereka itu suaranya udah diperhitungkan dalam korelasi politis di Batam. Jadi itu sangat bagus sebenarnya. Pas kebetulan gubernur dari Batam ya, gubernur Batam pada saat itu ikut merajakan tanggal bulan kemarin sama berorganisasi di Batam. Begitu banyak, estimasi tadi disebut Ya. bisa hampir diperkirakan 1 juta jiwa seluruh Oparan Sirajoluan. Bagaimana nanti mempersiapkan acara ini untuk 2 tempat tadi, Samosir dan Dolok Sanggul khususnya Bakara? Kita sebagai panitia, kita kan nggak bisa mengkalkulasi secara global masuk semuanya. Tapi bagaimanapun media komunikasi, contohnya broadcast kayak gini, termasuk di Instagram, Facebook segala macam, kita mengharapkan kehadiran mereka. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, kan nggak mungkin hadir semua dalam satu tempat,
satu lokasi itu nggak mungkin hadir juga. Tapi dengan kita sosialisasikan juga, itu mereka mungkin nanti akan kita live gitu untuk seluruhnya bisa bersukacita bersada Martamiang untuk acara suksesnya acara pertanyaan bola si Raja Luan. Inti dari acara ini sebenarnya apa, Pak Sihite? Karena ini kan terkesan nanti tahun politik ini kebetulan. Oke. Sebenarnya awalnya berdirinya atau konsep event untuk pertanyaan bulan itu tidak ada tendensi politis. Oke. Terbentuknya ini tadi juga udah saya katakan bahwa ini terbentuknya secara spontan. Ini Pak Ketum kita, Ketua Jenderal Tarida, Brigjen Tarida Sinambela, dia sudah tua, pas ulang tahunnya momennya dia berkatakan, kami udah tua, orang tua udah beberapa orang tua kita kami berbicara, kita si Raja Luan ini punya potensi, baik SDM-nya ada, dalam segi kuantitinya juga ada, tapi kita belum bisa kita untuk marhobas melayani di negara ini. Apa yang terjadi? Sampai dia buat kalkulasinya. Dulu dulu kita Pak Jenderal Joy Sihotang, dia adalah Komandan Kopassus, yang notabene dia udah layak untuk jadi seseorang untuk jadi pemimpin negara ini. Ternyata itu tidak tercapai. Saya juga begitu, udah sepantasnya dulu saya udah mau ditunjuk hanya tanda tangan aja katanya untuk jadi mungkin jadi gubernur Sumatera Utara, tapi nggak jadi. Begitu juga ada juga anggota atau termasuk mungkin di Humbang sendiri yang notabene kita mendominasi di sini dalam kuantiti itu Pompara Sirajulah, tapi kita nggak bisa sebagai leader di sana, pemimpin di sana. Apa yang terjadi? Apakah karena ada hangalan? Biar kita berdoa dulu, kita tutup hata biar menyatukan dulu kita Martamiang kita. Kalau udah ada hangalan itu ya kita buanglah itu semua, kita berdoa bersamalah, kita satukan visi dan misi kita untuk menyatukan asa, biar Tuhan memberikan kita keselamatan dan kemakmuran dan sadani roha. Itu sebenarnya misi utamanya, itu konsep utama, agar semua happy merasakan kebahagiaan di hajatan besar ini. Bagaimana memberdayakan semua 6 marga ini, terutama peparan si Raja Luan. Boru juga ikut ya? Ya, ikut. Oke. Nah, kalau masalah memberdayakan dalam konteks ini, orang tua itu kan punya target-target tertentu untuk bisa membahagiakan anggotanya, apapun itu. Di komunitas apapun, organisasi apapun, seorang pemimpin atau pengurus dia punya target-target untuk membahagiakan. Tapi nggak selamanya itu tercapai. Namun, untuk si Raja Luan, kita melibatkan mereka, baik juga terlibat dalam segi motivasi, baik pikiran, sumbangsi materi atau pemikiran apapun, bila penting masukan apapun yang bisa sebagai masukan untuk memperbaiki kita peparan si Raja Luan, punguan-punguan yang ada di seluruh Indonesia yang beredar, supaya itu juga merupakan suatu kontribusi juga nanti untuk perbaiki yang kedepannya. Itu akan kita libatkan setiap personal-personal yang ada di seluruh Indonesia, terutama pengurus-pengurus dan anggotanya, dialah yang mengorganize untuk anggotanya. Untuk sampai hari H, Pak Sihite, sebagai ketua panitia, apa ritme yang sudah dilakukan, pertemuan misalnya rapat-rapat dengan semua peparan si Raja Luan? Pada saat itu, pada saat penunjukan itu, kita secara internal udah intens juga untuk beberapa orang itu, tokoh-tokoh untuk membentuk satu kepanitiaan secara struktural. Panitiaan sudah terbentuk, dan kepanitiaan ini juga, ini kan berdasarkan evaluasi, ada panitia kita libatkan dari Borna Pasogit, dari Medan, Samosir, Borna Pasogit, Batam, Lampung, Jakarta terutama juga ya, bahkan dari Bandung kita libatkan juga di sana kepanitiaan itu. Itu prosesnya udah terbentuk. Tahap keduanya kemarin juga minggu yang lalu kita rapat juga kita panitia untuk mengevaluasi, memperbaiki hal-hal apa lagi yang perlu kita nanti untuk mengisi acara ini. Termasuk untuk rundownnya bagaimana, tahapannya bagaimana. Tahap ketiga nanti tanggal rencana kita bulan Juni ini, tanggal 11 itu nanti akan kita kumpulkan semua marga-marga khususnya yang dari Jabodetabek itu, Tangerang segala macam dan Bogor, untuk berkumpul bersama
dalam istilahnya kita paripurnakan dulu lah ini semua, sekalian kita bukukan bahwa kita berjalan, kita satukan itu, baru nanti kita berjalan lah untuk menginventarisir peparan si Raja Loan ini nanti yang mau kita hire nanti untuk terlibat, apa yang bisa dikontribusi, apa yang bisa dimasukkan di sini, itu tahapannya. Habis itu nanti sambil paralel kita akan sosialisasi juga, walaupun sosialisasi kita melalui media by phone. Nanti bulan 6 ini kita juga akan sosialisasi ke Bonapasogi, karena itu basisnya si Raja Loan di Bonapasogi. DPD si Raja Loan di Sumatera Utara, kebetulan di situ ketuanya Bapak Dua Sangka Makara, dia juga udah koordinasi terus. Habis itu nanti ke Samosir, ke Siantar, ke Dairi, sama Duluk Sanggul Humbang gitu. Karena tadi Pak Sihite sebut bahwa inti dari pertemuan ini berdoa. Berarti kita guyup, kita berdoa sebagai orang beragama. Bagaimana menghadirkan moderasi beragama, toleransi? Barangkali peparan si Raja Loan juga ada Muslim, ada Parmalim. Bagaimana menghadirkan agar kita sama-sama hadir dengan toleransi itu? Terima kasih. Karena doa itu adalah bukan hanya doa secara Kristen. Ya. Doa itu adalah multi, yang mana di anggota si Raja Loan itu seperti yang dikatakan tadi, ada di sini yang Parmalim, ada juga Muslim, ada juga yang kepercayaan kita juga. Kita nggak pungkiri itu gitu loh. Ada juga dia si Raja Loan yang ada di Bali juga ya, kemarin dia udah ikut di Hindu juga. Kita nggak pungkirin itu. Doa itu siapapun Tuhannya, dia adalah meminta bagaimana supaya untuk yang terbaik. Dan dia tetap kita berdoa bersama menurut aliran kepercayaan masing-masing. Dan itu ada nanti istilahnya, ada nanti ruang di sana ya untuk kita sujud berdoa sesuai dengan kepercayaan kita. Oke, Mang Sihite, yang terakhir sebagai ketua, mungkin momen ini untuk menghimbau seluruh peparan si Raja Loan dimanapun berada mendengar podcast kita ini, apa pesan? Barangkali ini juga ruang untuk mengajak mereka agar diingatkan bahwa ada hajatan besar si Raja Loan begitu. Oke, terima kasih. Puji Tuhan Pak, puji syukur pada Tuhan. Terima kasih buat seluruh peparan si Raja Loan yang ada di seluruh Indonesia, umumnya seluruh dunia, dimanapun Anda berada, dimanapun itoku, abangku, leku, buru kami, bapakku, opungku, dimanapun berada. Kita ada rencana pertanyaan Bolon si Raja Loan 2023. Rencananya tanggal 27 dan 28 Desember. Kita mari sama-sama berdoa, kiranya Tuhan tetap melancarkan, meluruskan segala rencana-rencana yang kita buat, dan kita mohon dukungan, doa, dukungan, masukan atau partisipasi apapun dari setiap elemen-elemen, khususnya peparan si Raja Loan dan Brunei. Dan kami mengharap kita mari sama-sama kita saling mendukung. Kalaupun ada yang kurang lebih di planning rencana Parhubason Nami sebagai panitia, mohon dikoreksi, berikan masukan yang positif. Kami berbuat khusus sama si Raja Loan, peparan si Raja Loan pada umumnya, buat boru bere sedunia dan khususnya se-Indonesia. Mari sukseskan kita unguan pertanyaan Bolon si Raja Loan 2023 tanggal 27-28 Desember di Bakara, Dolok Sanggul, dan Samosir Pangururan. Horas Maletnya Mang Sihite. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Salmon Sihite. Horas.